Marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah sampai di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan itu, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya seseorang akan merasa tidak nyaman bila suatu saat dia salah atau dia gagal di luar dari kebiasaannya yang selalu berhasil dengan baik. Tapi ada orang yang sederhana begitu mengagumkan karena menunjukkan kebijaksanaan tatkala ia menerima situasi hidupnya yang berat. Hari ini kita mendengar kisah orang-orang Farisi yang mencari-cari kesalahan Yesus dengan menanyakan tentang perceraian. Mereka tahu bahwa Tuhan melarang perceraian suami istri. Namun mereka hendak membenarkan diri dengan merujuk pada kisah Musa. Nampak jelas meski sekalipun mereka sudah hafal dengan sabda Tuhan, namun begitu mudah membuat kesalahan dan demi kesenangan diri atau pembenaran diri yang keliru. Nah, contohnya adalah misalnya ada anak muda yang sudah tahu bahwa merokok itu tidak baik karena merusak kesehatan sendiri, tetapi tetap dia konsumsi. Atau sudah pernah kena hukuman sanksi ketahuan membolos karena main game, tetap nekat membolos daripada ikut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, sifat seperti ini berbeda dengan sifat anak kecil yang dihadirkan Yesus. Mereka dengan tulus hati menyambut semua didikan permintaan Tuhan dan sabdanya. Mereka amat mempercayai kebaikan orang dewasa di sekitarnya,
sehingga mereka melakukan semua itu dengan murni. Nah, pada bulan ini, bulan Oktober ini, kita mendoakan secara khusus rosario kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria adalah sosok yang sungguh rendah hati, karena meski menerima tugas mulia dari Bapa, Bunda Maria tidak merasa diri paling suci, paling benar. Karena dalam setiap peristiwa ia selalu diuji dalam menyikapinya. Sebagai seorang anak kecil, Bunda Maria mempercayai setiap penyelenggaraan Tuhan atas hidup yang ia jalani. Kini, apakah kita juga punya sikap yang tulus atas setiap peristiwa yang kita hadapi dan kita alami? Apakah kita masih berkeluh kesah yang berkepanjangan? Semoga bacaan hari ini mengingatkan kita, namun sekaligus meneguhkan kita. Tuhan